Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikri ismihi tanawwarat qulub. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, Masjid Sayyidah Khadijah walaupun sudah masuk bulan apa ini Kiai? Sudah Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal ya. Orang Tambun suka maulid. Insya Allah kalau masih ada maulid di dunia, dunia aman. Apa jaminannya? Jaminannya adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan kampung, satu negara pun kalau mereka bikin maulid itu negara diberkahi. Apalagi cuma kampung ya. Maka kita bersyukur negeri yang paling bebas bikin maulid, negeri Indonesia. Alhamdulillah. Ada yang bid'ahin gak Kiai? Ada. Jalan aja tuh ya. Dan saya salut Lazisnu diam-diam, gak perlu koar-koar, bantu Palestina. Itu luar biasa buat antum. Gak usah tak macem-macem, bantu Palestina. Gak perlu rame-rame, bantu Palestina. Kita gak ada urusan Hamas mau Fatah mau debat, yang penting kita cinta Palestina. Tolong dibedakan ya. Hamas baru muncul 87, sebelumnya Fatah yang berjuang. Sebelum itu sudah ada orang berjuang untuk Palestina. Maka doa kita umum, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin wahid. Ya Allah bantu semua mujahid dimanapun mereka berada, wabil khusus di Palestina. Namun biasa ini zaman fitnah, orang suka bolak-balik. Kita cinta Palestina dibilang kita benci Palestina, cuma karena beda manhaj, karena cuma beda organisasi ya. Tapi kita bersyukur negeri ini Masya Allah jaga. Alhamdulillah. Syukur ini kita sempurnakan dengan berselawat kepada hamba yang paling bersyukur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah hadir di masjid kita Pak Ketua PKM Ustadz Jamaluddin, para guru-guru, Ustadz Zaidan, Ustadz Mubashir, Ustadz Saiful, Ustadz Tohari, Ustadz Rahman. Ustadznya 5, minggunya ada 4. Cukup nggak tuh? Cukup ya. Alhamdulillah tadi beberapa kiai saya ketemu juga, Ketua DNU Kiai Haji Zamroni, Kiai Dede barusan ya, Kiai Agus, Pak Ketua, Pak Kiai itu mana? Pak Ketua RW, Pak Ketua RW mana Pak Ketua RW? Mana Pak RW? Oh Pak RW, Pak Awang ya, ya barakallah. Insya Allah saya mau bacakan yang ada di Diaul Lami, beberapa kalimat saja, nanti kita urai supaya membaca tahu maknanya ya.
Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para pewarisnya, para zuriatnya, para pejuang dimanapun mereka berada, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita. Al-Fatihah. Bismillah. Sering merasa gundah gak? Sering. Bener. Mau tahu obatnya gak? Beneran. Lagi galau gak? Nih coba dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Ini kata yang buat nazar. Wallahi. Apa arti wallahi? Demi Allah. Ma dzukiral habib, tidaklah disebut nama sang kekasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekasihnya cuma Rasulullah ya. Kalau kekasih yang bukan Rasulullah kadang bikin susah, bikin payah pikiran, bikin nyesek di dada. Tapi kalau sang Al-Habib baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma zukiral habib ladal muhib, tidaklah disebut nama sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladal muhib, di hadapan yang mencintainya. Cinta Rasulullah tidak? Benar cinta. Berapa kali nyebut nama Rasul setiap hari? Banyak. Alhamdulillah. Minimal orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal sholawatnya 300. Udah belum? Kalau lebih alhamdulillah. 300. Bisa ngamalin tiap hari kan? Kata Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaul Badiah, sekurang-kurangnya pencinta baginda berselawat kepadanya 300 setiap hari. Sekurang-kurang. Sudah belum mas? Sudah? Belum ya? Itu handphonenya kok lebih lama dipakai daripada sholawatnya. Kata kawan, pakai tasbih bid'ah. Hah? Tapi kalau pakai handphone gak bid'ah. Katanya mau boikot produk Israel, handphonenya Apple, iPhone. Ya, lucu-lucuan zaman now ya. Mau boikot produk Cina, handphonenya Oppo ya. Saya kira Oppo itu buatan Jawa Barat sama Jawa Timur. Wallahi, ini sumpah, tidaklah disebut nama sang baginda di sisi pencintanya. Itu syaratnya, mesti cinta dulu. Ada cinta tapi gak kenal. Bisa nggak mencintai orang yang nggak dikenal? Bisa. Cintai kucing dalam karung. Cinta itu mesti kenal, nggak kenal nggak bisa cinta. Maka jika disebut muhibbun Nabi, orang yang cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenalan Bang Banser, itu kenalan pertama pakai nama atau pekerjaan atau gaji? Gajimu berapa begitu? Atau langsung tanya alamat, kamu alamat di mana dek? Si dedeknya langsung kabur. Benar nggak? Langsung ditanyain alamat kabur nggak? Langsung kabur, tanya nama dulu, dikenal dulu, tahu dulu sifatnya, tahu dulu kebiasaannya, baru dilamar, baru jatuh cinta. Mana ada orang cinta tanpa mengenal? Maka kenali dulu sifatnya, kenali dulu namanya, baru jatuh cinta. Jadi kalau disebut, jika dikenang, disebut-sebut, didendangkan nama sang baginda di sisi orang yang mengenal dan mencintainya, illa wa'adha walihan naswana, kecuali hatinya yang tadi galau gundah langsung menjadi terang benderang dan senang.
Ini pakai wallahi, demi Allah. Maka dapat dipastikan orang yang suka maulid jarang stres, jarang marah-marah. Benar nggak? Tapi kalau maulidnya nggak beres, marah-marah mulu kerjaannya. Ceramah aja marah-marah. Saya yakin nih para kiai ini nggak suka marah-marah ini ya. Ini mantan suka marah-marah ini. Jadi obat galau apa obat galau? Sebut nama baginda, kenali dia. Jadi nanti kalau galau, setel kisah Nabi Muhammad SAW, pasti hilang galaunya. Pasti hilang. Ini pakai wallahi, demi Allah. Berarti ini beliau serius kalau ngomong. Saya bukan mau ngangkat-ngangkat yang hadir, tapi kalau menurut buku ini di aula siapapun yang hadir malam ini boleh disebut muhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ainal muhibbuna alladhina 'alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Manakah pecinta yang rela berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal yang berharga dari dunia? Bikin maulid duitnya dikit apa banyak? Tapi orang karena ada cinta kepada sang baginda, duit sedikit terasa, duit banyak terasa sedikit. Duduk-duduk lama begitu capek gak? Tapi kalau mendengar kisah baginda capek gak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ada sahabat Nabi ditombak orang dari jauh. Nabi nggak pakai tameng, dia berdiri di hadapan baginda, dialah yang tertusuk mati syahid fisabilillah. Itu orang meninggalnya paling indah. Dan semua sahabat Nabi berpikir, coba kalau aku yang terbunuh itu. Setelah dia meninggal, Nabi doain, Nabi sholatin, Nabi doain, Allah marhamhu, Allah firlahu. Apa kata sahabat yang lain? Ya Allah, seandainya aku jenazah yang didoakan Nabi itu. Begitu orang kalau sudah cinta. Kalau kita cinta, berkorban gak? Bang, Mas, punya istri gak? Bener. Itu kerjanya, duitnya untuk siapa? Untuk ayang. Benar gak? Karena cinta atau bukan? Itu istri kita bukan saudara kita atau bukan? Ketemu gede kan? Kenapa kita kemudian mau berbagi harta dengan dia, berbagi capek dengan dia? Karena cinta. Tapi cinta kepada istri, kepada suami tidak boleh melebihi cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW. Mau imannya sempurna? Benar, serius. Kita praktek nih ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kamu gak sempurna iman. Bahkan kalau ahli hakikat ngomong kepada saya, engkau belum dihitung mukmin hakiki hatta akuna ahabba ilaik. Sampai aku sang Muhammad, sang kekasih, lebih engkau cintai dari dirimu, dari pasanganmu, dari pekerjaanmu, dari hartamu. Maka saya kasih kabar kepada orang yang donasi bikin maulid, antum gak usah merasa rugi. Itu Nabi pandang, itu Nabi catat itu. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Allah, ini ada orang bikin maulid, dia berkorban untuk memaulidkanku. Sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ahlu bait kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Abu Lahab. Abu Lahab masih paman Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia, Abu Lahab, Abu Jahal, ini mereka ini masih ketemu nanti sanad di atas. Mereka itu ketika Nabi SAW lahir pernah bahagia, memerdekakan budaknya. Maka kata Nabi SAW,
Setiap hari Senin itu orang walaupun disiksa di neraka, siksaannya dikurangi karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau udah gak cinta sama Nabi gimana? Kalau gak cinta sama istri, mau berkorban gak mau untuk istri? Mau korban untuk istri tetangga? Dicurigai ntar. Sama orang ketemu di jalan, mau korban? Pasti gak mau. Pegang itu. Mulai dingin. Ya, mohon maaf. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa. Tidaklah para pecinta mendengar nama Taha Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Taha nama siapa? Taha nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau baca surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, sirkan sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah gak? Gimana Kiai mantan pembid'ah? Bid'ah gak? Mantan waheboy itu ya. Sekarang sorbannya hijau. Ya, alhamdulillah. Tapi nggak boleh loh Kiai membenci masa lalu. Jangan seperti sebagian kawan saya, ex Kristen masuk Islam jelek-jelekin Kristen. Nggak usah. Mu'alaf aja. Nggak usah jelek-jelekin agama masa lalu. Kalau ex Wahabi, ex aja, nggak usah jelek-jelekin. Debat aja, nggak usah menghardik dan menghina. Sepakat? Ciri-ciri orang yang belum keluar dari kegelapan hatinya, dia suka jelek-jelekin orang dan jelekin masa lalunya. Ya. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhabar rana. Ini luar biasa. Tidaklah mereka para pecinta, ini pecinta semua kan, mendengar nama sang baginda, sang Taha Al-Mustafa yang disucikan, yang terpilih, illa ta'ashu, melainkan mereka langsung segar. Maka saya lihat, ini kan malam Senin ya, besok pada mau kerja, tapi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW nggak pernah capek, nggak pernah. Kata dokter, tidur normalnya sehari berapa? 8 jam, tapi para pencinta cukup 4-6 jam. Selebihnya bikin maulid at-tahajjud. Sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bangun, Nabi masih berdiri sholat. Tidur lagi, Nabi masih berdiri sholat. Bangun lagi, Nabi masih berdiri sholat. Biasa, suami istri kalau berkelakar kan parah. Sayyidah Aisyah itu ngomongnya begini, wahai baginda suamiku, kan engkau sudah diampuni, ngapain lagi? Tuh, kan omongan suami istri biasa begitu. Apa jawaban beliau? Aku bukan ingin dapat pahala, bukan lagi cari rezeki, bukan lagi mewiridkan jabatan. Perhatiin para pencinta, wiridan bukan untuk narik rezeki. Itu bukan pencinta. Masa kita beramal-amal akhirat untuk ngumpulin dunia? Mohon maaf para kiai, tolong bimbing umat yang datang. Jangan sampai itu ahli dunia datang ke kiai untuk mengamankan dunianya dengan amalan kiai. Loh kiai kok mau-mau aja? Mau tapi bimbing. Oke, didoakan, diwiridkan, mahar. Bukan itu yang penting. Betapa anehnya orang mengaku cinta kepada Allah, lalu dia datang kepada ahlillah, kekasih Allah, lalu mengatakan, Tuan Syekh, Pak Kiai, tolong doakan saya naik jabatan, tolong doakan dagangan saya laku, toko saya rame. Ini orang datang ke wali Allah
minta diamankan dunianya. Ini orang cinta dunia tapi soleh, sholat untuk ngamanin dunia, maulid tuh ngamanin dunia. Ini masa sudah beda ya. Itu dulu boleh orang begitu. Sama kiai kita dibiarin aja, yang penting orang maulid aja dulu, yang penting orang mau sholawat aja dulu. Ini zaman kebangkitan rohani. Kata Imam Syazili, sungguh dimurkai seorang hamba, dia beramal amal akhirat untuk mengamankan dunianya. Hati-hati. Sungguh bohong cinta seseorang, dia datang kepada kekasih Allah untuk mengamankan urusan dunianya. Jadi kalau ada yang datang nih Pak Kiai, terima aja. Dia ngomong, tolong doakan pangkat saya, dunia saya. Iyain tapi bimbing pelan-pelan. Masa tahun lalu dia begitu, apalagi ini hari udah hari keberapa kampanye nih? Hari ketiga bukan? Kampanye resmi, kampanye gak resmi udah lama ya. Yang paling parah apa Kiai? Saya mau ceramah, tapi sebelum saya naik 3 caleg ceramah duluan. Ketika saya duduk dia pergi. Saya bilang, aneh doain ente gak kepilih. Ngomong gitu, saking keselnya. Enak bener mempolitisasi majelis kita ya kan. Kita gak pernah anti politik, gak pernah. Bagi saya politik itu fardu kifayah. Mesti ada yang masuk partai Pak, mesti ada. Tapi jangan gitu caranya ya. Kiainya naik, dianya kabur ya. Semoga suaramu kabur semua ya. Memanfaatkan majelis maulid untuk kepentingan kesentak suara 5 tahun doang. Nauzubillah min zalim. Tapi malam ini gak ada caleg yang ngomong nih. Mohon maaf ya. Pilih orang yang emang dia sukanya agama sebelum nyalek, udah sering hadir di majelis sebelum nyalek ya. Ya tapi masih mending juga sih yang hadir setelah nyalek, lumayan untuk saweran. Tidaklah para pencinta mendengar kisah baginda kecuali ruhaninya tergugah bahagia. Inta asyurana, langsung tergugah. Jadi kalau sakit badan, gundah gulana, hadis di majelis maulid. Cuma tadi nih para bro-bro ini semangat bener, ente mukul-mukul ya, nggak capek itu tangannya. Luar biasa ya, semoga tangannya diberkahi ya. Amin. Tapi satu usul, kalau pas doa dikecilin bunyinya. Yang pas terakhir, Rabbighfirli, kecilin, kalau perlu nggak usah. Bagian begitu kita mau connect hati kepada Allah Subhanahu. Yang lain hajar terus. Ya, bayangkan kita lagi nyambut kehadiran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang Pak, saya pilih-pilih aja yang mana yang gampang dijelasin ya. Apa kata beliau? Ini kita loncat. Ja'akum nur, lalu diloncat. Wastash'iran anwar man qila mata kunta nabiyan qala adamu kana baina turabi wa baina ma'in fastafiq min ghaflatin an dha wa kun yaqzana. Sungguh telah datang nur kepada kamu. Kita loncat sedikit biar nyambung. Sang nur itu siapakah dia wahai pecinta? Nur itu sudah ada sebelum baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan nur itu sudah ada sebelum ada arasy. Bahkan nur itu sudah ada sebelum bahannya aras dicipta.
Saya sampaikan ini berulang kali, terutama di majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sampaikan satu karya beliau namanya Sirrul Asrar. Beliau memulai dengan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Menukil satu riwayat. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan, Allah pancarkan 4000 tahun sebelum Aras dicipta. Lebih tua Aras apa Nabi Muhammad? Nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua. Nih perhatikan, ini hadis penting. Sayyidina Muhammad SAW di malam Mi'raj, malam Isra, diterbangkan. Sampailah di Tur Sina. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusalli ala qabri. Aku melewati kuburan Musa dan aku lihat Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau Bukhari udah beres sudah. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku melihat Musa di dalam kuburnya, tidak tidur, tidak mati, tapi dalam kuburnya dia sedang sholat. Bermimpilah seorang imam bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan. Ini pelanjut setelahnya. Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi ketemu ruhaniyah baginda. Kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Kalau antum baru pecinta ketemu Nabi paling melihat doang, itu Nabi ya, gitu doang. Tapi kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili nanya, wahai baginda. Nih perhatikan kisahnya. Banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami, engkau tidak tahu maulid-maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ana mayyitun inda man lam yafqah anillah. Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang enggak kenal Allah. Maka siapapun malam ini yang meyakini rohaniyah Rasulullah SAW masih aktif di alam kuburnya, rohaniyah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak ngaji kitab, walaupun gak bisa nahu sorob, yang penting bisa nahu saraf. Ya, ini saraf semua ini ya. Apa kata Nabi SAW dalam pengalaman mimpi Imam Syadzili, Abul Mawahib Syadzili? Ana mayitun innaman lam yafqah anillah. Aku dianggap mati oleh orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di depan saya semuanya saya yakin Rasulullah hari ini masih hidup. Benar gak? Yang meninggal cuma tubuhnya, rohnya masih hidup? Masih. Kita baca salam dijawab gak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka belajarlah ilmu tentang ruh. Yang ilmu ini sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah sangatlah banyak. Sedikitnya pengusaha itu 1 T, Pak. 1 T itu udah pernah megang belum? 1 M deh. 1 M itu 1 M deh. Beneran ya. Saya ketemu orang dia ngomong 1 M tuh amat dikit. Kita bingung kok 1 M bagi dia dikit.
1 M bagi orang itu dikit. Itu baru hamba Allah yang kaya. Gimana Allah yang maha kaya. Jadi kalau kiai bilang ilmu saya mah gak ada apa-apanya, itu gak ada apa-apanya kiai, apa-apanya antum. Sholawat saya mah dikit, sholawatnya dikitnya kiai 1000, sholawat banyak antum 100. Baru sholawat 100 sudah ngerasa kayak ahli maulid sudah. Orang kaya donasi Palestina 1 M biasa aja. Kita donasi baru 10.000 udah kayak jadi pejuang Palestina. Ya lumayan lah, yang penting ngeluarin tuh. Itu bedanya orang yang kaya tidak kaya. Sama Pak Kiai kalau bilang ilmu saya dikit, tapi pas dia ngomong kok berat. Itu dikitnya kiai yang sudah ngaji 20 tahun, 30 tahun. Kita mah baru mu'alaf kemarin sore, baru hijrah kapan hari. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, tuanya baginda lebih tua dari Arash, apalagi Sayyidina Adam. Aktifnya beliau hari ini, malam ini, lebih aktif daripada Nabi Musa. Saya mau nanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Kalau Nabi Musa masih aktif di kuburnya, masa Nabi Muhammad gak aktif? Nabi Musa ngapain di kuburnya? Sholat. Nabi Muhammad ngapain di kuburnya? Jawabin salam antum. Jawabin sholawat kita. Dalilnya mana? Dalilnya banyak ya. Dalil mengenai Nabi SAW menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu lebih dari 10 hadis. Salah satu riwayat yang paling sahih riwayat Imam Abu Dawud ya. Tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah hadirkan rohku. Kalau terjemahan harfiahnya radda, Allah kembalikan rohku. Roh dikembalikan, Allah hadirkan, maka rohnya yang hadir pasti dengar. Nabi jawab, bukan telinga ini yang dengar, tapi yang mendengar roh kita yang dengar. Wallahi Al-Faqir pernah mengalami itu. Maka saya yakin, hakul yakin, kalau ada lagi yakin di atas hakul yakin, saya yakin itu bahwa kalau kita baca salam dijawab sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sibuk sampai sekarang jawabin salawat kita. Dan saya bersyukur negeri ini negeri yang paling banyak orang bersalawat. Meskipun muka kita nggak muka Arab ya kan, Arab maklum semua kan ini, tapi salawat